Melanjutkan yang sebelumnya, Suyun tanpa sengaja bertemu dengan Randy yang tak lama dari itu Lingsun datang. Yang ternyata Randy dan Lingsun sedang janjian. Suyun yang merasa tidak enak akhirnya memutuskan untuk pergi. Melihat tingkah Suyun dan Lingsun yang sedikit aneh, Randy bertanya kepada Lingsun. "Kalian berubah," katanya. Randy tahu kalau Lingsun selalu cuek terhadap lawan jenisnya. Tapi Randy tak melihat itu lagi saat Lingsun bertemu dengan Suyun. Kedekatan Randy dan Lingsun tersebut dilihat oleh Pang dan disalahartikan pula. Ia laporan sambil ngedumel kepada Suyun kalau Lingsun dan Randy pacaran, katanya. Untuk memastikan informasi itu, Suyun kembali menemui Randy. Ia mewanti-wanti Randy supaya hati-hati terhadap Lingsun, yang katanya Lingsun itu buas, katanya. Tahu maksud perkataan Suyun tersebut, Randy hanya tertawa. Yang akhirnya Randy ngasih tahu yang menyukai Lingsun itu bukan dirinya, melainkan teman Suyun sendiri, yaitu Pang, katanya. Randy juga tahu alasan Pang masuk klub Lingsun karena itu, dan Randy juga menebak kalau Pang bakal kesulitan mengikuti proyeknya Lingsun. Dan benar saja setelahnya Pang meminta bantuan Suyun. Tapi proyeknya tersebut langsung ditolak Lingsun dengan alasan pekerjaan Pang tersebut seperti anak SD, katanya. Suyun yang sebelumnya membantu Pang jelas membela. Ia adu mulut dengan Lingsun tentang proyek yang ditolaknya. Sampai akhirnya Suyun ngadu ke dosennya. Tapi dosennya malah menyarankan Suyun bergabung dengan klubnya Lingsun. Rupa-rupanya Suyun sudah ditunggu Lingsun. Ia menjelaskan kenapa proyek Pang ditolak. Kalau Suyun ingin tahu lebih lanjut, Lingsun meminta Suyun untuk bergabung ke klubnya. Mendapatkan permintaan tersebut membuat Suyun diam-diam tersenyum. Lingsun meminta Suyun untuk datang jam 7 pagi. Gara-gara undangan spesial tersebut membuat Suyun tak bisa tidur. Ia tersenyum sambil membayangkan saat Lingsun memintanya tadi. Dengan semangat, Suyun pergi ke klub jam 7 pagi sesuai permintaan Lingsun. Tapi ternyata teman-temannya baru datang jam 10 siang. Dari situ Suyun sadar kalau ia dikerjain oleh Lingsun. Suyun semakin kesal saat Lingsun datang dengan sikap yang biasa saja. Suyun merasa tak dihargai sebagai anggota yang diundang khusus oleh Lingsun. Yang akhirnya ia protes. Lingsun yang mengerti memperkenalkan Suyun sebagai anggota barunya dengan panggilan Tuan Putri, yang khusus ia undang, yang sontak membuat anggotanya mencie-ciekanya. Untuk merayakan bergabungnya Suyun, Lingsun mentraktir semua anggota klubnya di restoran tempat Randy manggung. Di hari kedua Suyun bekerja, ia diberikan sebuah formulir pembuatan web dari perusahaan Langguan. Lingsun juga memberikan Suyun pekerjaan yang menghasilkan uang, yang membuatnya langsung tertarik. Gara-gara masalah duit tersebut, hampir saja Suyun diterkam Lingsun. Untungnya anggota yang lain keburu masuk. Untuk mengerjakan proyek Langguan tersebut, Lingsun memanggil Suyun dengan panggilan kesayangannya dan Gao untuk rapat. Gao yang sebelumnya sudah mengerjakan web yang diminta Lingsun mendapatkan pujian dari Suyun. Tapi Lingsun meminta untuk dibuat ulang. Mereka beralasan tidak cukup waktu, yang akhirnya Lingsun menyerah. Sejak Suyun bergabung membuat Lingsun semakin getol menggodanya. Bagaimana tidak, dikit-dikit yang dipanggil itu Suyun. Dikira anggotanya cuma Suyun seorang kali ya. Dan itu membuat Suyun malu, sampai akhirnya ada satu momen yang membuat Suyun benar-benar terjebak oleh perlakuan Lingsun tersebut. Itu berawal saat Lingsun kembali memanggil Suyun. Suyun sengaja pura-pura tidak mendengar. Ia fokuskan pandangannya ke komputer sambil mengetik kode. Yang tak lama dari itu, Lingsun datang dari belakang dan membantu Suyun menyelesaikan kodenya. Yang jadi masalahnya, pose saat membantunya itu loh seolah sengaja membuat Suyun malu. Walhasil membuat keduanya menjadi pusat perhatian. Suyun dan Gao memperlihatkan desain webnya, dan Lingsun memberikan beberapa saran yang menurutnya ada beberapa bagian yang begitu mencolok, sehingga kurang matang bila dipaksakan untuk ikut bidding, katanya. Tapi lagi-lagi Gao begitu egois, ia tak mau menuruti Lingsun. Yang akhirnya Lingsun kembali menyerah. Tiba saatnya Gao, Suyun tanpa Lingsun pergi ke perusahaan Langguan untuk mempresentasikan proyek mereka. Sesampainya di sana, Gao maupun Suyun langsung kena mental lantaran lawan-lawannya mempresentasikan web yang begitu jauh di atas web yang dibuat Gao. Sampai akhirnya Gao melakukan presentasi dengan kondisi gugup yang langsung mendapatkan respon negatif. Untungnya Lingsun datang dan mengambil alih posisi Gao. Lingsun mengganti proyeknya dengan web buatannya sendiri. Lingsun benar-benar luas saat mempromosikan karyanya tersebut, sampai-sampai membuat Suyun terpanah melihatnya. Berkat itu, salah satu perusahaan asuransi menawarkan pendanaan untuk Lingsun. Suyun yang melihat itu senang, tapi tidak untuk Gao. Ia merasa sudah dipermalukan Lingsun. Yang akhirnya Lingsun menjelaskan, itu alasan sebelumnya meminta Gao untuk membuat ulang,
karena Gao tak tahu skill lawan-lawannya seperti apa. Ia juga mengingatkan kepada Suyun dan Gao kalau ingin sukses, kerjakanlah apa yang dikatakan Lin Sun. Yang setelahnya Ling Sun mengumumkan kalau mereka memenangkan proyek Langguan. Ling Sun juga menjelaskan tentang uang yang akan mereka dapatkan dari proyek tersebut. Tapi ternyata tidak semanis uang yang mereka bayangkan. Banyak pihak yang menginginkan proyek tersebut. Salah satunya muncul dari orang yang katanya penting dari kampusnya mereka, yang bernama Zhang Xiaobei. Zhang Xiaobei dan anak buahnya yang bisa dibilang senior komunitas Ling Sun menemui dosen. Mereka membicarakan tentang proyek yang berhasil didapatkan klub Ling Sun. Pembicaraan mereka diketahui Suyun, dan Suyun curiga Zhang Xiaobei berniat merebut proyek tersebut karena Suyun tahu asal-usul seorang Zhang Xiaobei. Yang tak lama dari itu, mereka pergi ke klub Ling Sun. Dosen menjelaskan kalau mereka akan bekerja sama. Suyun keberatan. Ia protes yang mengerjakan sampai begadang klub. Kenapa Zhang Xiaobei tiba-tiba ikut nimbrung katanya. Tambah kesal lagi saat Suyun melihat Ling Sun yang dingin seperti biasanya seolah menyetujui itu. Yang akhirnya Suyun dan Ling Sun berbicara berdua. Suyun mempertanyakan tahu tidak sih maksud kedatangan Zhang Xiaobei tersebut katanya. Suyun ngambak lantaran sikap masa bodoh Ling Sun itu. Tahu respon Ling Sun seperti apa, ia malah menggoda Suyun. Ia sadar pembicaraan Suyun tersebut terlihat mengkhawatirkannya. Ling Sun menenangkan Suyun kalau Zhang itu jahatnya tak seberapa dibandingkan di luar sana yang banyak yang orang yang lebih jahat katanya. Sayangnya perkataan tersebut tak dimengerti Suyun. Suyun malah mengira tak peduli terhadap kerja keras anggotanya. Ia mengatakan kalau Ling Sun sok tahu lah, sok berkuasa lah, jadi Suyun memilih mundur katanya. Suyun akhirnya curhat kepada Randy tentang masa bodoh Ling Sun tersebut, yang akhirnya berkat Randy, Suyun menemui pencerahan. Randy mengatakan kalau yang ditakutkan Suyun tersebut sangat berlebihan. Randy tahu di balik diamnya seorang Ling Sun bakal ada rencana besar yang dipersiapkannya. Randy tahu betul siapa Ling Sun. Sampai akhirnya Suyun ingat tentang presentasi yang sebelumnya pernah dilakukan Gao dan dirinya. Ia ingat saat Ling Sun menyiapkan rencana besar tanpa sepengetahuannya. Berkat itu proyek Langguan bisa didapatkannya. Yang akhirnya Suyun memilih kembali. Sudah bisa ditebak Suyun benar-benar menjadi pesuruh Zhang Xiaobei saat itu. Tapi untuk kali ini Suyun memilih bertahan karena ia yakin Ling Sun sudah merencanakan sesuatu. Walaupun itu hanya tebakannya saja, bisa saja pikiran Suyun itu meleset dan Ling Sun memilih tunduk kepada Zhang Xiaobei. Bisa saja bukan? Sampai suatu ketika Suyun mengetahui sesuatu, ia melihat Ling Sun sedang bekerja. Padahal menurutnya proyek Langguan sudah selesai. Dan itu membuat Suyun kepo. Kesal mungkin sekaligus senang juga akhirnya Ling Sun mengatakan rencana besarnya. Ia mengatakan kepada Suyun kalau diamnya saat itu memang Zhang Xiaobei tidak berpotensi membahayakan rencananya. Malahan katanya proyek yang direbut Zhang Xiaobei saat ini sebenarnya tidak beruang sama sekali. Sebelum Zhang Xiaobei sadar dan tanpa sepengetahuan Suyun dan anggota lainnya, sekarang Ling Sun menyiapkan sebuah aplikasi kesehatan seluler. Ia yakin kalau aplikasi yang dipersiapkannya saat ini bakal populer di zaman digital saat ini. Ia juga mengatakan tidak khawatir sama sekali dengan keberadaan Zhang Xiaobei. Ia malah terganggu oleh Suyun sendiri yang begitu kepo kepada dirinya. Sebelum melanjutkan ceritanya, Suyun sudah ngorok di pundak Ling Sun. Paginya Suyun bangun, bukannya cuci muka, ia malah mencari Ling Sun. Ia menyesal semalaman ketiduran. Sebagai gantinya, ia meminta Ling Sun menceritakan ulang. Yang akhirnya Ling Sun kembali melanjutkan ceritanya yang belum kelar semalam. Ia menjelaskan tentang web yang sebelumnya mereka kerjakan, yang katanya tak menghasilkan uang. Ternyata itu sengaja Ling Sun katakan supaya Suyun semangat bekerja. Dan benar saja saat mendengar uang, Suyun malah keterusan kepo yang berakibat Ling Sun kesal. Ling Sun mendekati Suyun dan menggodanya sambil membisikkan tak semudah itu mendapatkan uang wahai Tuan Putri katanya. Yang setelahnya Ling Sun meminta Gao dan Suyun untuk rapat. Dan rapat tersebut tidak dilaksanakan di dalam ruangan melainkan di atas gunung. Dan mereka membicarakan tentang aplikasi yang sedang dibuat Ling Sun. Suyun kaget saat mendengar pengakuan Gao yang sudah tahu rencana Ling Sun tersebut. Ia ngambek karena tak diberitahu sebelumnya. Yang akhirnya Gao menjelaskan tentang pembuatan aplikasi yang mereka rahasiakan. Yang ternyata sebelumnya Ling Sun sudah menebak kalau Zhang Xiaobei bakal mengambil alih proyeknya. Dan dengan cepat Ling Sun memutuskan untuk membuat aplikasi tersebut untuk dijual kembali ke perusahaan Langguan. Setelah menceritakan itu, ketiganya merayakan bergabungnya Suyun dalam pembuatan aplikasi tersebut. Yang setelahnya Ling Sun membagikan tugas-tugas pembuatan aplikasi tersebut kepada Gao dan Suyun. Sebagai kenang-kenangan, ketiganya mengabadikan momen itu dengan berfoto bersama.
Yang ternyata setelah ketiganya pulang, Suyun mencetak foto dirinya dan Ling Sun yang ia ambil diam-diam. Bahkan Suyun tersenyum sendiri saat memandangi foto tersebut. Keesokan paginya, Suyun melihat Jang Xiaobei menemui Ling Sun. Ia ngintip perbincangan mereka yang sedang membicarakan tentang aplikasi yang dibuat Ling Sun. Yang entah dari mana Jang Xiaobei tahu itu. Dan seperti biasa, Jang Xiaobei kembali menginginkan itu. Ia meminta Ling Sun untuk menjualnya kepada dirinya. Ling Sun siap saja, asal ada syaratnya. Ling Sun meminta berhenti mempekerjakan seniornya dan bergabung dengan klubnya. Rupanya jawaban Ling Sun tersebut Jang Xiaobei anggap sebagai tantangan. Ia mengingatkan Ling Sun kalau ia tak akan menang berhadapan dengannya. Tapi Ling Sun tak peduli. Sampai akhirnya Jang Xiaobei mengeluarkan ancamannya. Ia mengatakan asal-usul Ling Sun yang Ling Sun palsukan. Jang Xiaobei juga membawa-bawa keluarga Ling Sun. Kalau cerita kelamnya tersebut dipiralkan, apa yang akan terjadi katanya? Ling Sun diam mendengar itu, yang otomatis pembicaraan tersebut diketahui Suyun juga. Gara-gara kejadian tersebut membuat Ling Sun termenung, padahal Gao dan anggota lainnya sedang sukacita merayakan keberhasilan aplikasi yang sudah Ling Sun dan Gao buat. Kondisi Ling Sun tersebut juga diperhatikan Suyun dengan khawatir. Entah apa yang direncanakan Suyun, setelah mengetahui Ling Sun sedang tertekan, ia malah meninggalkannya. Bahkan Suyun sampai bergabung dengan Jang Xiaobei dan membantu menyusun aplikasi tandingan yang dibuat Ling Sun. Gara-gara itu membuat Jang Xiaobei semakin sombong. Ia mengatakan tentang pengkhianatan Suyun tersebut kepada Ling Sun. Saat itu juga ia menghubungi Suyun, tapi tak diangkat. Sampai akhirnya Ling Sun menghubungi Suyun lewat ponsel Lepang. Baru Suyun bisa diajak bicara. Ling Sun to the point. Ia tahu maksud Suyun bergabung dengan Jang Xiaobei hanya pura-pura. Dan Ling Sun yakin Jang Xiaobei sendiri sudah tahu. Ling Sun juga tahu bahwa Suyun menjiplak aplikasinya dan meminta Suyun mundur lantaran percuma kalau Jang Xiaobei tak sebodoh itu. Tapi ditolak Suyun. Ia beralasan Ling Sun bukan siapa-siapanya dan ia juga menolak semua tuduhan Ling Sun tadi yang mengatakan kalau dirinya pura-pura bergabung dengan Jang Xiaobei. Kalau kekeh dengan pendiriannya, Ling Sun meminta Suyun angkat kaki dari klubnya. Yang setelahnya Ling Sun menemui Randy. Ia bertanya tentang Suyun. Dari Randy itulah Ling Sun mendengar tentang kondisi Suyun yang mabuk-mabukan, terus bergadang nulis kode. Dan Randy menduga kalau Suyun ditindas Ling Sun. Dari situ Ling Sun sadar kalau Suyun benar-benar ditindas Jang Xiaobei dan membuatnya khawatir. Dan benar saja keesokan harinya Suyun ditindas gara-gara codingnya tak memuaskan Jang Xiaobei. Tanpa berpikir panjang, ia kembali menemui Jang Xiaobei dan memberikan flashdisk yang berisi bahan-bahan pembuatan aplikasi yang diinginkannya. Dan itu Ling Sun lakukan demi Suyun yang ia khawatirkan. Sejak saat itu Ling Sun benar-benar menunjukkan ketertarikannya terhadap Suyun. Ia sudah tak canggung lagi untuk terus-menerus menggodanya. Tapi itu tak lama, masalah itu kembali muncul. Bukan soal bisnisnya, melainkan soal masa lalu Ling Sun. Dan masa lalunya tersebut berhubungan dengan ibunya Suyun. Ibunya Suyun mengenali Ling Sun. Ia ingat kalau Ling Sun mantan muridnya yang ia anggap siswa nakal, yang sudah meretas website sekolahnya dan merubah nilai ujian nasional seorang siswa. Ia juga ingat saat Ling Sun memohon ampun kepada ibunya Suyun untuk jangan mengeluarkan temannya. Saat itu Ling Sun rela menanggung hukumannya seorang diri. Ibunya juga menceritakan keburukan Ling Sun tersebut kepada anaknya Suyun dan memblacklist Ling Sun jadi mantu idamannya. Dan yang terakhir ibunya meminta Suyun untuk jangan dekat-dekat Ling Sun. Rupa-rupanya Ling Sun sudah menebak kalau ibunya bakal memerintahkan Suyun seperti itu. Ia bertanya kepada Suyun dan Suyun membenarkan. Yang hasilnya Ling Sun setuju kalau Suyun dan dirinya berbeda katanya. Sejak saat itu Ling Sun berubah drastis. Ia kembali menjadi Ling Sun yang dingin. Ia benar-benar menjauhi Suyun. Setiap Suyun menyapa dan berniat baik, Ling Sun abaikan. Bukan itu saja, Ling Sun juga tak memberikan Suyun pekerjaan. Yang akhirnya Suyun sadar kalau Ling Sun sedang berniat menjauhinya. Ia kembali menemui Ling Sun dan mengatakan kalau ia menolak menjalankan perintah ibunya untuk menjauhi Ling Sun. Lagi Ling Sun tak peduli. Gara-gara kerenggangan tersebut, Ling Sun kembali ke Ling Sun yang dulu yang jarang masuk kelas. Tapi walaupun begitu, Suyun tetap peduli. Ia tahu kalau Ling Sun selalu duduk di depan komputer yang mungkin ia khawatir tentang kesehatannya. Yang akhirnya Suyun mendaftarkan Ling Sun ke klub olahraga poli. Dengan begitu setidaknya Ling Sun bisa berolahraga. Dan berkat idenya tersebut membuat Suyun menyadari satu hal soal Ling Sun. Ia menyadari kalau Ling Sun tak suka kalau dirinya didekati cowok lain. Dan itu bisa dibuktikan saat senior Suyun mencoba mendekatinya. Ling Sun menampilkan ekspresi aneh. Dan yang paling jelas saat senior Suyun tersebut mencoba meminta nomor ponsel Suyun, yang langsung Ling Sun hentikan dengan cara membuat ponsel seniornya tersebut rusak. Bahkan berkat itu,
Ling Sun tiba-tiba menghampiri Suyun dan memerintahkannya supaya tidak ngobrol lagi dengan seniornya tersebut. Suyun yang menyadari keanehan Ling Sun tersenyum menang. Sampai suatu ketika Suyun dikagetkan dengan kondisi Ling Sun yang sebenarnya. Ia tahu saat Ling Sun pingsan setelah melakukan olahraga, dan dokter memvonis cedera tulang belakang Ling Sun kambuh katanya, dan harus segera dioperasi. Suyun kaget kalau sebelumnya Ling Sun pernah cedera, sampai akhirnya Suyun tahu dari kakaknya Ling Sun. Ia menceritakan kisah kelam Ling Sun. Diceritakan kalau semasa SMA Ling Sun banting tulang untuk mencari uang demi biaya pengobatan dengan cara menjual akun game dan menjadi jasa hacker. Lambat laun biaya pengobatan tersebut semakin besar yang mengharuskan Ling Sun berpikir keras, sampai akhirnya teman seasramanya menawarkan pekerjaan yang imbalannya bisa Ling Sun sebutkan. Temannya tersebut meminta Ling Sun merubah nilai ujiannya, tapi sayangnya sebelum uang tersebut terpakai, orang yang ia perjuangkan sudah pergi. Di saat duka tersebut, emosi Ling Sun tersulut saat kakak iparnya menjelekan orang yang sudah pergi tersebut, yang berakibat keduanya berkelahi dan Ling Sun cedera di pinggangnya. Ling Sun diam-diam mendengar saat kakaknya bicara dengan dokter tentang kondisi dirinya yang harus operasi, dan ia juga mendengar biaya besar untuk melakukan itu. Kakaknya meminta Ling Sun dioperasi, tapi Ling Sun menolak. Ia merasa bersalah terhadap orang yang telah meninggalkannya karena belum sempat membawanya berobat. Permasalahan semakin kelam saat kecurangan itu diendus pihak sekolah, dan yang mengusut kasus tersebut adalah ibunya Suyun yang berakibat Ling Sun dikeluarkan dan ia harus mengulang 1 semester untuk mengambil ujian kelulusan. Setelah mendengar cerita masa lalu Ling Sun, keesokan paginya Suyun menemui Ling Sun. Ia menceramahi tentang kondisinya dan meminta Ling Sun untuk dioperasi. Lagi Ling Sun menolak. Ia beralasan keberhasilan operasi tersebut 1/10.000 katanya. Jadi Ling Sun tak mau ambil resiko, dan alasan tersebut juga membuat Suyun diam. Yang setelahnya Suyun menemukan sebuah amplop yang berisi tiket konser yang dikhususkan untuk kakaknya dan Suyun. Di amplop tersebut juga terselip surat permintaan dari Ling Sun. Ia meminta Suyun menemani kakaknya nonton. Ling Sun tahu salah satu impian kakaknya ingin melihat penyanyi idolanya. Yang akhirnya Suyun mengamini permintaan Ling Sun. Ia juga mengantarkan kepulangan kakaknya Ling Sun tersebut. Sebelum berangkat, kakaknya Ling Sun mengucapkan terima kasihnya kepada Suyun untuk dirinya sendiri sekaligus perwakilan Ling Sun, karena ia tahu kalau Ling Sun tak mungkin menunjukkan itu. Sampai akhirnya dari jauh Suyun juga melihat kalau Ling Sun diam-diam ada bersama mereka. Sedangkan Gao yang ngambek lantaran aplikasi yang ia banggakan diberikan kepada Jang Xiaobei, dan sepertinya ngambeknya Gao tersebut diajukan Ling Sun. Ia lebih senang memperhatikan Suyun. Ya, sejak Suyun kembali ke sisinya, Ling Sun benar-benar tak bisa jauh darinya dan kembali sibuk menggodanya. Perubahan-perubahan Ling Sun tersebut sungguh luar biasa. Sekarang ia sudah bisa membawa Suyun kencan. Ya, walaupun Ling Sun tidak mengatakan langsung, ia beralasan tentang pekerjaan. Padahal Suyun sendiri menyadari kalau ajakan Ling Sun tersebut adalah sebuah kencan. Walaupun mengetahui itu, Suyun lebih memilih diam sambil senyum-senyum sendiri. Yang akhirnya keduanya kencan ke sebuah pameran lukisan yang di masa depan sempat Suyun bayangkan. Dan keduanya benar-benar saling menikmati kebersamaan mereka. Saling tertawa lepas menunjukkan kalau Suyun dan Ling Sun sedang dilanda kebahagiaan. Tak hanya Ling Sun yang terus memamerkan perhatiannya, begitupun Suyun, ia menunjukkan ketertarikannya terhadap Ling Sun. Contohnya saja, Suyun begitu perhatian saat Ling Sun sakit. Bukan itu saja, saat ibunya meminta Suyun pulang, ia menolak. Dan itu membuat ibunya aneh. Padahal katanya kampus libur panjang tahun baru. Kok bisa anaknya gak bisa pulang katanya. Berbagai alasan Suyun supaya tak pulang pun sudah dilakukan. Contohnya saja, ia meminta bantuan Pang supaya berbohong kalau mereka ada kerjaan di kampusnya. Dan lagi-lagi alasan tersebut mental. Ibunya punya alasan yang lebih masuk akal. Ibunya memaksa Suyun pulang lantaran ada keluarga temannya yang akan datang, dan ibunya berencana untuk makan malam bersama mereka. Yang akhirnya mau tak mau Suyun pulang. Tak lupa sebelum berangkat Suyun meminta izin kepada Ling Sun, dan Ling Sun meminta Suyun untuk menghubunginya setelah Suyun tiba di rumahnya. Dan perkataan singkat tersebut sukses membuat Suyun baper. Bagaimana tidak, Suyun saat itu diperlakukan seperti kekasih oleh Ling Sun. Sesampainya di rumah, Suyun uring-uringan. Ia kepo tentang kondisi Ling Sun, apakah sakitnya sudah sembuh. Mau menghubunginya tapi gengsi. Nunggu Ling Sun menghubunginya tapi tak kunjung dihubungi. Tak tahan, akhirnya Suyun memberanikan diri untuk menghubungi Ling Sun. Dan tahu apa yang terjadi? Suyun kesal lantaran Ling Sun mengaku sudah ada perempuan lain yang memperhatikannya. Bahkan dikatakan Ling Sun ia dibuatkan sarapan plus dengan obat sakitnya.
yang akhirnya Suyun membuka sosmednya. Ia penasaran tentang sosok perempuan tersebut. Gara-gara itu membuat Suyun tak tenang. Besoknya lagi Suyun kembali menghubungi Lingsun. Lagi-lagi yang didapatkan Suyun kekesalan. Lantaran lagi-lagi Lingsun mengaku sedang di terminal dengan perempuan semalam. Tepat saat malam tahun baru, kekesalannya tersebut berubah menjadi kegirangan. Lantaran ia melihat Lingsun tepat berada di depan rumahnya. Masih dalam keadaan yang tak bisa diam, Suyun memastikan itu. Setelah benar orang yang di depannya Lingsun, Suyun langsung mengeluarkan jurus 1000 ngelesnya kepada ibunya. Ia tahu kalau jujur ibunya pasti melarangnya. Yang akhirnya keduanya bertemu di tempat di mana Lingsun nginap. Jelas Suyun yang dibawa ke sana pikiran sudah jauh ke depan. Padahal Lingsun hanya ingin memberikan gaji Suyun saja. Dan yang tadi sangka-sangka Suyun, Lingsun berani memberikannya sebuah gaun sebagai hadiah tahun baru. Yang saat itu juga Suyun pakai. Dan sukses membuat Lingsun mematung. Dan seperti biasa, Lingsun tak mau mengakui kecantikan Suyun tersebut. Ia lebih suka memuji gaun yang Suyun pakai, tidak dengan orangnya. Setelahnya, keduanya merayakan tahun baru bersama dengan menyalakan kembang api. Dan momen tersebut sungguh membekas di hati Suyun. Ia sampai tak berhenti tersenyum sampai pagi tiba. Apalagi saat pagi itu Lingsun mengabarkan kalau ia ditunggu di kampus. Suyun semakin tak sabar ingin cepat kembali berjumpa. Dan sekarang giliran Lingsun yang dibuat kesal oleh Suyun. Bagaimana tidak, Lingsun melihat Suyun diantar oleh seorang cowok yang Suyun akui itu anak teman mamanya, yaitu Tian. Saat itu juga Lingsun tak mau bicara kepada Suyun. Tak tanggung-tanggung, Lingsun menghukum Suyun dengan banyak pekerjaan, seperti menyalin dokumen dan membuat kode. Yang setelahnya Lingsun dipanggil oleh dosennya. Dan sepertinya dosennya sedang membujuk Lingsun supaya ikut kompetisi. Bahkan dosennya meminta Suyun untuk membujuknya. Yang jelas bakal ditolaknya dengan alasan selain punya kekesalan terhadap Suyun, ikut kompetisi itu juga Lingsun anggap buang-buang waktu. Untungnya ada Gao. Ia sangat antusias saat Pak dosen memintanya untuk ikut kompetisi. Yang akhirnya Gao sendiri yang bakal mewakili kampusnya dalam acara kompetisi pemrograman tersebut. Ternyata Gao punya niat terselubung. Ia berniat membuktikan kepada Lingsun kalau ia lebih hebat dari Lingsun. Dengan aplikasi yang dirancangnya, Gao berhasil masuk ke babak final. Lingsun, Suyun, Gao, dan seorang perempuan yang bernama Sulina, salah satu peserta yang juga masuk ke babak selanjutnya, membicarakan tentang kompetisi tersebut. Terutama Lina, ia begitu kesal ia mendengar desas-desus tentang seniornya yang bermain kotor untuk memenangkan kompetisi tersebut. Tepat saat Lina mengatakan nama Pang Jijing, Suyun terkejut. Ia mengenali betul nama tersebut. Yang tak lama orang yang dibicarakan datang dan mengenali Suyun. Pang Jingjing benar-benar so akrab terhadap Suyun dan sombong. Ia juga mengetahui tentang aplikasi yang dibuat Lingsun dan meremehkannya. Yang ternyata Suyun punya kenangan buruk terhadap Jingjing. Ia adalah mantan pacar sahabatnya. Ia ingat saat sahabatnya disakiti dan dipitnah oleh kakaknya sendiri, sehingga membuat sahabat Suyun tersebut pergi. Mengingat kekejaman Jingjing tersebut membuat Suyun sedih sekaligus kesal. Untungnya ada Lingsun yang sigap menenangkannya. Yang akhirnya Suyun memutuskan untuk ikut juga kompetisi dan bergabung dengan Gao dengan tujuan menjegal Jingjing. Gao yang mendengar Suyun ingin bergabung terlihat senang. Ia yakin kalau keduanya bergabung mereka bisa juara, katanya. Yang akhirnya keduanya konsultasi dengan Pak dosen. Pak dosen tersebut mengatakan tentang lawan berat keduanya yang katanya sukses membuat sebuah aplikasi super duper canggih. Dan orang yang membuat itu adalah Jingjing. Suyun menyadari kemampuannya dan Gao tak cukup untuk mengalahkan Jingjing. Yang akhirnya ia meminta izin kepada Gao untuk membawa Lingsun. Sekarang giliran Gao yang lemas. Ia benar-benar tak suka dengan Lingsun. Ia juga tak bisa menolak. Suyun sudah tahu kalau Lingsun bakal menolak, yang akhirnya ia memberikan Lingsun penawaran menarik. Ia siap melakukan apa saja supaya Lingsun mau bergabung. Seketika Lingsun tersenyum mendengar penawaran tersebut. Saat Lingsun datang, Gao sudah berhasil membuat sebuah aplikasi. Ia begitu kegirangan setelah kegagalan demi kegagalannya tadi. Yang akhirnya Lingsun mengumumkan bakal ikut, tapi diprotes Gao. Ia tak menginginkan Lingsun berada di timnya. Dan ia juga kecewa terhadap Suyun yang tak mendiskusikannya terlebih dahulu. Tapi tak lama dari itu, tulisan sukses di komputer Gao berubah menjadi gagal. Dan itu gara-gara Lingsun. Ia meretasnya dengan mudah dan menjelaskan semua kelemahan aplikasi buatan Gao tersebut. Dan seperti biasa, Lingsun dengan sombongnya kalau ingin menang, Suyun dan Gao cukup menuruti perintahnya saja, katanya. Kalah telak untuk kesekian kalinya membuat Gao kesal sekaligus marah, yang lagi-lagi cuma bisa Gao pendam.
yang akhirnya dokumen yang susah-susah Gao buat ia hapus dan kembali membuat kode ulang sesuai permintaan Lingsun. Lingsun semalaman membuat sebuah perencanaan seorang diri. Sebenarnya Suyun berniat membantu, tapi Lingsun tak mengizinkannya. Biar Lingsun saja yang capek, kamu mah jangan, katanya. Yang setelahnya Lingsun meminta Suyun untuk bobo. Keesokan paginya, Gao dan Lina bertemu di sebuah rumah makan. Yang tak lama dari itu, Gao mendengar percakapan Jingjing dan panitia kompetisi. Mereka membicarakan tentang keikutsertaan Lingsun. Jingjing terlihat panik. Itu dibuktikan ia meminta panitia kompetisi tersebut untuk memastikan kemenangannya. Dan pembicaraan mereka, Gao rekam dengan ponselnya tanpa sepengetahuan Lina. Lina yang habis boker melihat Jingjing yang sedang berbicara dengan panitia kompetisi, berniat melabraknya tapi dicegah Gao. Lina yang mempunyai mulut ember seketika mengatakan tentang apa yang dilihatnya tadi kepada peserta kompetisi, termasuk Suyun mendengar itu. Suyun menemui Jingjing yang memastikan apa yang dibicarakan Lina kepada orangnya langsung. Jingjing berdalih kalau itu bukan kecurangan, melainkan para juri menyukai aplikasinya. Ia juga sudah tahu kalau Suyun ikut kompetisi lantaran ingin mengalahkannya. Jingjing juga mengaku kalau ia sebenarnya ingin mengadu kehebatan dengan Lingsun. Dengan sombongnya Jingjing mengaku kalau apa yang dilakukan Suyun dan Lingsun tersebut percuma karena pemenangnya sudah ditentukan, katanya. Dan lagi-lagi perkataan Jingjing tersebut membuat Suyun sedih, dan kembali Lingsun lah yang menenangkannya. Lingsun bertanya benci tidaknya terhadap Jingjing. Setelah mendengar betapa bencinya Suyun terhadap orang itu membuat Lingsun mengerti. Gao yang mempunyai bukti persekongkolan Jingjing dan panitia kompetisi memilih menghapus bukti tersebut. Ia sengaja melakukan itu supaya Lingsun kalah. Sampai akhirnya hasil kompetisi diumumkan. Timnya Lingsun berhasil meraih juara pertama dan Gao mewakili tim untuk mengambil penghargaan. Yang setelahnya yang diumumkan adalah juara khusus dan para peserta sudah bisa menebak siapa itu. Ya, itu adalah Jingjing. Saat Jingjing naik ke panggung, ia langsung mendapatkan sorakan. Ia berpidato tentang gosip dirinya yang katanya curang. Lagi-lagi ia beralasan kalau caranya tersebut tidak melanggar regulasi, katanya. Sampai akhirnya Lingsun datang dan tiba-tiba naik ke panggung. Lingsun langsung mengolok-olok aplikasi yang dibuat Jingjing yang katanya juara tersebut. Dengan sombong, Jingjing menantang Lingsun untuk meretas aplikasinya tersebut. Ia menjanjikan imbalan bila mana Lingsun berhasil, dan sebaliknya jika Lingsun gagal ia harus minta maaf. Kesombongan Jingjing tersebut dibalas dengan kesombongan juga. Lingsun mengatakan ia bisa membobol aplikasi buatan Jingjing tersebut hanya dengan 3 cara dan hanya dengan 1 menit. Yang pertama, Lingsun membongkar foto pribadi Jingjing yang ternyata tukang selingkuh, yang saat itu juga Jingjing hapus. Dan yang kedua, Lingsun mengembalikan foto yang dihapus tersebut. Yang terakhir, Lingsun menghancurkan flashdisk Jingjing dan mengambil chip di dalam flashdisk itu. Yang menurut Lingsun, salah satu kelemahan Jingjing adalah itu. Dan yang terakhir, Lingsun mempermalukan Jingjing dengan video CCTV yang ia dapatkan dari CCTV rumah makan yang berisi deal-dealan antara Jingjing dan panitia kompetisi. Berkat itu membuat penonton puas dan memberikan tepuk tangan kepada Lingsun, termasuk Suyun yang begitu bangga. Tapi ada satu orang yang tak terlihat senang dan orang itu adalah Gao. Tapi apa yang dilakukan Lingsun tersebut melanggar regulasi dan salah seorang mempertanyakan alasan Lingsun melakukan itu. Sebelum menjawab, ia melihat Suyun dan menjawab alasannya karena cinta, katanya. Setelahnya Suyun dan Lingsun ngobrol berdua. Sebagai rasa terima kasihnya, Lingsun meminta Suyun untuk tersenyum untuknya. Dan itu membuat Lingsun ikut tersenyum yang menurutnya lucu. Ia juga jujur soal mempermalukan Jingjing tadi yang ternyata sebelumnya Lingsun sudah meneliti aplikasi Jingjing. Dan tentunya Lingsun tidak mengatakan demi Suyun. Situasi tersebut mendadak mengesalkan saat Lina tiba-tiba datang dan nyusul Lingsun. Ia juga meminta Lingsun untuk bertemu di suatu tempat. Dan gara-gara itu membuat Suyun protes. Ia kesal antara Lingsun tak menolaknya. Setelahnya Suyun curhat kepada Randy tentang kejadian tersebut. Ia juga kaget ternyata ia punya saingan, katanya. Suyun meminta pendapat Randy. Ia berniat mengungkapkan perasaannya kepada Lingsun, tapi ia takut ditolak. Dan setelah mendapatkan petua dari Randy, membuat Suyun membulatkan tekadnya untuk memperjuangkan Lingsun. Paginya ia ke salon dan memakai gaun pemberian Lingsun. Ia super duper cantik untuk menikung Lina di tempat pertemuannya dengan Lingsun. Tapi sesampainya di sana, Suyun tak melihat siapa-siapa dan tiba-tiba Lingsun datang dari belakang dan melakukan hal yang mengagetkan. Tanpa pikir panjang dan tanpa rangkaian kata puitis, Suyun meminta Lingsun memilih dirinya atau Lina, katanya. Saat itu juga Lingsun memeluknya sebagai tanda ia memilih Suyun.
Dan hubungan keduanya langgeng sampai ke 3 tahun setelahnya. Suyun ngambek lantaran Ling Sun tak memberitahukannya soal Ling Sun mendirikan perusahaan sendiri. Dan Ling Sun menenangkan Suyun. Ia hanya ingin memberitahu kekasihnya tersebut setelah resmi memiliki perusahaan. Yang akhirnya sebagai obat ngambeknya Suyun, Ling Sun membawa Suyun ke kantor barunya. Tentunya mereka ke sana bukan untuk kerja, melainkan untuk pacaran. Sampai akhirnya Suyun menemukan nama logo perusahaan Ling Sun yang bertuliskan LNP, yang menurut Lin Sun itu artinya Lucky and Power, yang langsung diprotes Suyun. Ia meminta mengganti nama perusahaannya menjadi Lighting and Princess katanya. Ya, Suyun berhak menamai perusahaan tersebut lantaran ia memiliki setengah saham perusahaan Ling Sun, yang tentunya setengahnya lagi milik sang kekasih. Dan lagi-lagi gara-gara perusahaan milik berdua tersebut, kita harus menangis melihat keributan manja dari Suyun dan Ling Sun karena meributkan siapa yang akan mengambil keputusan nantinya. Dan keributan manja tersebut berhenti saat Sun ingat dengan studinya. Ling Sun menenangkannya. Ia meminta kekasihnya untuk melanjutkan apa yang Sun suka. Ia membebaskan Suyun bila ingin bekerja di tempat lain, ataupun Suyun ingin keluar negeri, Ling Sun bakal mendukungnya. Tapi impian Suyun hanya ingin merintis usahanya bersama Ling Sun di perusahaan LNP. Jawaban tersebut membuat Ling Sun tersenyum bangga.